Oke, kita mulai saja. Sudah jam 7. Kode absen sudah saya berikan di kolom chat. Ya. Dan kita hari ini akan ngobrol. Oh ya, minggu depan kita kuis ya. Kuisnya menggunakan My Classroom sesuai dengan jadwal. Kuliahnya jam 7. Oke. Hari ini kita akan ngobrol ukuran utama dan perhitungan plat. Perhitungan beban. Nah, first of all, we'll like to review a glimpse about the principal dimension, frame spacing, and strict. Oke. Panjang PKI itu, panjang konstruksi itu adalah dalam meter. Ini sudah kita bahas sebelumnya, tidak akan kita bahas lagi. Ukuran utama tidak kita bahas lagi, CB juga tidak akan kita bahas. Nah, mulai di sini. Frame spacing, kalau menurut BKI tahun 89 itu dituliskan 89 itu mengatakan ANO atau frame spacing ini itu adalah L per 500 plus 0,48. Kok bisa muncul per 500 plus 0,48? Nah, itu dari rumusan empiricalnya dari kelas. Itu. Ini kita masukkan meter. Nanti munculnya di sini adalah milimeter. Nah, kok bisa? Ya, bisa. Karena itulah rumusan kelas. Itu. Nah, kalau katakanlah ini adalah maksimum distance-nya ya. Bakso lewat. Konsentrasi buyar gara-gara bakso. Katakanlah di sini ketemu 550. Terus kemudian ini adalah maksimalnya. Jadi jarak A-nya ini frame spacingmu tidak boleh lebih dari 50 ini. Ya, harus kurang dari 550. Nah, di sini juga ada ngomong BKI kasih ya, maksimal distance di collision bulkhead after pika. Jadi di depan sekat tubrukan dan di belakang sekat dan di sekat buritan itu maksimal adalah 600 mm maksimal. Loh, kalau saya katakanlah saya ingin buat 650, boleh enggak? Boleh, asalkan Anda bisa membuktikan dengan metode elemen hingga finite element method. Anda membuktikan bahwa kalau saya lebih dari 650 masih kuat konstruksinya. Itu mas, tegangan yang terjadi boleh tidak lebih dari tegangan yang terjadi tidak melebihi dari tegangan izinnya. Tegangan izin biasanya adalah yield stress-nya. Itu biasanya seperti itu. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, load center. Nah, ini yang kita mulai load center ya. Pusat beban. Pusat beban itu apa? Jadi kalau kita vertical stiffening system, kalau saya punya gini kapal, terus di sini ada gadingnya ya. Itu. Jadi kalau ada gadingnya itu adalah setengah jarak dari spacing above low support of plate field. Nah, di sini support of lower plate field itu adalah kalau ini adalah ada gading, terus kemudian di sini ada berhenti, dia akan berhenti, ada sesuatu di sini disambung atau disambung ya, itu artinya dia lower support ya. Terus kemudian dia di mana pusat bebannya adalah setengahnya 0,5 gitu ya. Terus kalau horizontal stiffening system, midpoint of the plate field horizontal, kata saya punya gini,
Horizontal Stephening System, saya ini nggak cocok gambarnya. Kalau saya kapal dari pandang dari atas ya, kayak gini, ini kayak enak-enak. Jadi pandang dari atas, ada horizontal stephening system di sini, katakanlah side long itu di 0, maka di sini ada platnya, ya, kemudian di sini ada sekatnya, maka apa namanya, bebannya di mana? Midpoint of the plate field. Nah, ini apa namanya, lebar platnya di sini berapa? Katakanlah L ya, berarti di sini adalah setengah L-nya itu. Kalau stiffness and girders ada center of span L. Jadi kalau stiffness and girders itu gini. Nah, kalau saya punya gini, stiffness, ya, kalau stiffness, ini untuk plat ya, untuk plat yang tadi adalah setengah L itu adalah plat, tapi kalau stiffness and girder, kalau saya punya di sini adalah gading, maka ya ini center of the span, titik beratnya itu di mana? Katakanlah di sini, maka itu adalah load centernya, gitu. Ya, itu adalah load centernya. Jadi beda ya, kalau ini ada titik beratnya, kalau stiffener, kalau plat itu adalah setengah L-nya dari sini. Gitu. Kalau di sini ada apa namanya side stringer atau apa gitu, ya. Nah, ini contohnya, kalimat aja gampang ini. Longitudinal framing system itu adalah ini loh. Ini adalah side stringer atau apa namanya side stringer, side longitudinal. Gitu. Ini mix. Nah, terus kemudian kita ngomong masalah beban di kapal. Beban sisi pertama kali. PS itu beban sisi, ya. Load on ship side. Nah, lo kok kaget toh. Ship side. Beban sisi ada PS dan PS1. Mana yang dipakai? Cari yang terbesar. Kalau ini katakan ketemu 100, di sini ketemu 102, gunakanlah yang ini. Jadi itu. Nah, Z itu apa? Kalau segini aja. Nah, Z itu apa? Vertical distance of the structure to lead center. Jadi kalau di sini ada tadi vertical distance itu dihitung dari mana? Dari baseline sampai ke load center tadi, LC. Itu ya. Kalau dia terletak di bawah garis air, ya. Pakai rumusan ini. Kemudian ada P0. P0 itu adalah basic external load. Kemudian ada CF, distribution factor. Nah, P0 ini pun ada dua, P0 dan P01. Di sini juga ada Y. Apa maksudnya Y itu? Jarak antara load center sampai ke center line. Apa maksudnya? Kalau saya punya gini, ada center line-nya, CL, ini ada load centernya di sini ya, LC-nya load center di sini. Nah, jaraknya ke sini itu berapa? Ini adalah Y. Itu. Kalau Anda ketemu ini sama ini, dipakai yang mana? Pakai yang paling gede. Ya. Terus, ya sudah. Nah, sedangkan ini ada load di atas garis air. Ya. Beban yang di bawah garis air sama yang di atas garis air akan berbeda.
maka dia rumusnya beda, PS yang rumusnya pun beda. Gitu. Tapi cara menghitungnya sama. Ini. Y-nya juga sama. Nah, ini notation tadi sudah kita jelaskan ya, Z itu adalah vertikal, jarak vertikalnya dari baseline. Gitu. Nah, P0 itu apa? P0 itu basic external dynamic load, dapatnya dari mana? Rumusan ini. Ada CL-nya, length of coefficient, coefficient length. Ada probability factor, cara ngitung probability factornya bagaimana? Nanti kita jelaskan. Di sini juga ada C0. C0 itu wave coefficient. Nah, ini wave coefficient itu di dalam rumusan CR wave coefficient ada CRW, surface range coefficient. Ya. Kalau kapalnya kurang dari 90 pakai ini, kalau 90 sampai 300 pakai ini, di atas 300 pakai yang di bawah. Tuh, kita lihat CRW. Nah, ini dia. Di awal-awal kita akan ngobrol. Di awal-awal dulu kita ngobrol apa sih surface range, ada P, L, dan T. Dah. Ya. P itu adalah surface range yang istilahnya lebih dari 200 nautical mile dari pantai, kemudian ini adalah sekitar kalau salah sampai kalau nggak salah 50. Kemudian yang ini adalah untuk inland waterways, jadi danau dan sungai. Apa akibatnya kalau saya ini artinya ada 1, 0,9, 0,75 dan 0,6, itu artinya beban yang Anda hitung tadi ya. Nah, C0 kan akan masuk di sini. Nah, di sini. Maka kalau C0-nya turun karena CRW-nya turun ya, maka di sini bebannya juga akan turun. Jika beban turun, maka kekuatan konstruksinya juga akan turun, tapi dia lebih ringan konstruksinya. Gitu. Nah, persoalannya kalau yang kapal notasinya T Anda bawa ke sini. Kapal-kapal sungai dibangunnya sertifikasinya menggunakan notasi T, tapi jalannya sampai ke laut lepas. Nah, ini yang repot. Gitu. Loh Pak, biasanya nggak apa-apa kok. Kita biasanya jalan aman-aman aja. Iya, aman aja itu karena masih beruntung. Ya, coba kalau lagi nggak beruntung, bar sudah. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini faktor CD dan CF tadi. Ya, kalau kapal Anda itu sesuai dengan ini, sesuai dengan ini ya, gambar yang di bawah ini, kalau X per L-nya itu berkisar antara berada pada 0,2 sampai 0,02, maka Anda CD-nya gunakan faktor ini. CDF-nya juga faktor ini, rumusan ini. Jika berada di antara ini atau di sekitar tengah, M, middle, atau mid ya, for A ini menandakan ya. Jadi kalau sekitar M, gunakan 1. CM juga 1. Kalau F, gunakan rumusan ini. Gitu. Oke, bottom. Ban di bottom sama rumus basic-basicnya sama, Anda P0 ini akan digunakan terus. Ini juga akan digunakan terus, bottom, ikut formula ini. Nah, kalau ketemu dua ini, mana yang lebih gede, itu yang diambil. Ya.
di weather and cargo deck. Nah, kalau di sini adalah weather ya. Weather itu terhadap cuaca, artinya yang langsung kena cuaca luar. Ya. Kemudian ada satu lagi cargo deck. Cargo deck ini adalah geladak yang ada muatannya atau yang dimuati seperti itu, ada bebannya di atasnya. Itu gunakan cargo deck. Perbedaannya apa ini? Ada acceleration factor. Nah, ini ada PC, static cargo load. Jadi kalau Anda punya kontainer, katakanlah dalam satu geladak ini ada kontainernya ada 20 ton ya, terus kemudian luasan tapaannya ini berapa? 20 ton ya. Ini Anda bagi menjadi perluasannya itu berapa, kemudian dikonversikan ke kilonewton per meter persegi. Anda bisa masukkan ke sini. Gitu. AV itu apa? Acceleration factor. Cara ngitungnya gimana? Nah, seperti ini. F dikalikan M. F-nya bagaimana? V0 per akar L. V0 itu maksimum service speed. Jadi ingat ya, di sini service speed, bukan maksimum speed. Ya. Biasanya sekitar 85% MCR. Biasanya, sekali lagi biasanya. Itu. Maksimum continuous rate. Maksimum rate itu adalah kalau Anda ngegaspol itu, nah itu 100%, biasanya nggak gaspol itu 85%. M-nya bagaimana? Ini M0 pakai ini, gitu. Nah, ini ada rumusan ya. Kalau kalau X faktor akselerasi itu lokasi Anda kaji tapi Anda hitung, tapi itu ada sekitar X per L sampai 0,2-nya, 0 sampai 0,2, maka pakai rumusan ini. Jika yang di tengah, pakai yang ini. Jika di depan, pakai yang ini. Gitu. M0-nya sendiri, pakai ini. Gitu. Oke. Deck and superstructure. Nah, beda lagi superstructure. Tuh. Jadi exposed deck, part of the structure and deck house. Ya. Tapi tidak diperlakukan sebagai strength deck. Nah, itu strength deck adalah gada kekuatan itu yang terkena cuaca tadi, atau yang ada muatannya. Gitu. Atau main deck. Tuh. Rumusannya pakai ini. Gitu ya. Nah, deck house seperti ini. Nah ini yang menarik. Beban di inner bottom. Inner bottomnya di mana? Di sini. Di sini inner bottom. Ini bottom. Ini adalah inner bottom, inner bottom plate. Nah, ada G dan V. G itu adalah mass of cargo in the hold. Tadi kalau ada kargo juga, tapi di daerah sini, ya. Tapi ini di kawasan ruang palka, ruang kargo. Nah, ini adalah yang digunakan mass of cargo in the hold. Kemudian volumenya ini berapa? Tapi tanpa palka ya. Ya, palkanya jangan dihitung. Itu. AV-nya dihitung pakai F dan M tadi. Itu. Nah, accommodation deck seperti ini. Nah, ada AV sama. Bedanya apa? Accommodation itu 3,5, satunya kalau machinery deck itu 8 bebannya. Itu. Pengalinya. Nah, tank structure. Kalau ada tangki ini nggak usah, nanti dulu nggak usah. Oke, ada pertanyaan? Kita kuisnya nggak sampai materi ini ya, sampai minggu kemarin aja. Gitu.
Yuk, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Hmm. Saya Septian NRP akhir 89. Tentang itu Pak, X per L Pak, penjelasannya tentang X per L itu apa Pak? Kenapa kok hanya koefisien 0, berapa itu penjelasannya dari X per L sendiri itu apa Pak? Makasih Pak. Itu ini loh. Ayo. Nah, X per L itu ini loh. Kalau ini kapal ya, ada L-nya. Nah, katakan kamu di sini, set, kapalnya 100 meter. Ininya 100. Beban yang sedang kau hitung itu dikatakan di sini pada posisi 5 meter dari belakang. Ya, X itu kan dimulai dari sini. Nah, berangkat dari titik nolnya ini, titik L-nya ini, titik LC, LL konstruksi ya. Nah, 5 meter dari nolnya ini, maka 5 per 100 itu berapa? Kan 0,05%. Itu posisinya di mana? Di kawasan A. Maka gunakan faktor CD-nya ini. Gitu. Kalau Baik Pak, gitu ya, jelas ya. sudah jelas Pak, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi. Izin bertanya Pak. Tuh. Saya Gus Hadi NRP akhir 087. Tadi kan Hmm. sempat dijelasin load on inner bottom tuh Pak. Saya masih bingung yang mass of cargo in the hull tuh apakah ini apa namanya khusus untuk kontainer atau bagaimana? Enggak, semuanya. Jadi kalau general cargo pun ada. Tuh. Kalau bag carrier pun muatan curah itu juga ada. Kalau saya punya muatan curah, kan gini bentuknya. Gitu. Ini ada muatan curahnya, mass of cargo ini masanya berapa? Kalau saya punya kapal general cargo, di sini gimana? Di sini katakanlah ada muatannya apa gitu, kan macam-macam biasanya general cargo. Itu katakanlah semen yang dibentuk sak, kemudian itu muatannya berapa? Kalau saya pakai kontainer, maka itu akan lebih gampang lagi dihitung. Kan tinggal ngalikan aja kontainernya gitu. Tuh, kalau gitu ceritanya. Kalau tanker ada bab lagi, beda kalau tanker. Gitu, gitu ya. Baik Pak, Paham? terima kasih Pak. Paham Pak. Okay. Is there any other questions? Pak, saya izin bertanya Pak. Saya Ramdhani NRP akhir 85. Kalau sudah kita menghitung load di semua bagian ini, itu kita ngesimpulinnya per bagiannya aja atau kita tambahin semuanya Pak? Seperti itu. Enggak. Jadi ketebalan plat sama profil itu katakanlah tadi X per L-nya 0 sampai 0,2 bisa jadi lebih tebal daripada yang di depannya atau sebaliknya, itu bisa tergantung dari hitungan kita. Gitu. Kemudian kalau saya ini, nah seperti ini, bisa jadi yang di sini lebih tebal platnya daripada yang di daerah sini. Itu. Begitu juga di sini bisa jadi lebih tebal daripada yang di sini. Gitu. Kalau tengah biasanya lebih tebal kawasan sini. Nah, selain itu juga, nah ada garis air. Nah, di bawah garis air dia biasanya lebih tebal daripada yang di atas. Kalau plat ya, kalau plat seperti itu. Gitu ceritanya. Baik Pak, terima kasih. Yuk, oke. Gitu.
Nah, ini contohnya ya, nggak kelihatan. Hmm, oke ya, ini contohnya ya. Ini adalah frame 34, dia masih kawasan engine room ya. Dia profilnya di sini ada T250 kali 8 100 kali 12. Kita lihat di nggak kelihatan ini. Nah, terus kemudian kita naik ke terus apa namanya frame-nya naik terus. Ini takut ya, jadi nggak banyak berubah ini. Nah ini, oh ini beda. Sih, nggak bagus nih, takut. Gantian yang ini, sih, tarikan yang lain. Oh. Kelihatan lagi sih, ntar. Saya aku lihat lainnya dulu. Nah ini, ya, ini baru kelihatan. Ini kita lihat di sini ya. Di sini ada, nah, platnya 180 kali 8, artinya 8 mm. Kemudian di sini dia menerus sampai ke sini, nantinya di sini akan dia berubah. Nah, kita lihat di sini kebetulan adalah enggak ono lagi gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini tadi kan 8 mili ya. Sekarang kita lihat di sini. Dia berubah menjadi 10 mili. Nah, ini sementara di sebelahnya dia 180 kali 8. Tuh. Ini artinya apa? Perhitungannya itu dia berubah. Sementara di tengah-tengah ini dia 12. Itu. Ada perbedaan ya. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini juga kita naik. Nah, ini. Di bawah garis air dia 180 kali 8, artinya apa? 8 mm. Sementara di sini 7 mm. Nah, ini adalah perwujudan dari perhitungan plat yang di bawah garis air dan tidak. Gitu. Nah, gitu. Paham ya? Dampak-dampak dari perhitungan tadi ya. Oke. Anugerah ya. Baik Pak, mengerti Pak. Okay, is there any other questions? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Yuk.
Saya Septian, NRP akhir 089. Oh, kan kita di desain 1 ini masih belajar tentang garis, sama yang kita ketahui tentang beban itu cuma volume displacement sama itunya, isinya itu DWT atau teorinya itu, Pak. Nah, itu kan nantinya kan juga ada pemilihan plat, Pak. Terus pemilihan apa beratnya plat itu masuk juga ke volume displacement atau bagaimana, Pak? Beratnya plat itu sebenarnya bagian dari LWT, bagian dari konstruksi, ya masuk displacement. Jadi kembali lagi ke basic definition. Jadi namanya displacement itu adalah enggak gelem DWT plus LWT. Nah, di LWT sendiri, LWT itu ada apa itu? Konstruksinya. Konstruksi termasuk platnya itu, include plat, terus profil, pokoknya konstruksi lah. Kemudian di situ adalah mesin, plus outfitting. Outfitting itu sambungannya pipa, terus apa namanya itu penyangganya pipa dan lain-lain itu. Nah, otomatis si apa ini platmu ini masuk ke dalam displacement karena sebagian dari LWT, gitu ceritanya. Kalau Anda lihat, coba deh Anda iseng-iseng minta laporan desain 3 senior Anda. Kalau Anda cek DWT plus LWT-nya ada yang melebihi ini, nah itu berarti kapalnya tenggelam. Ada, sering sekali saya dapati seperti itu. DWT plus LWT-nya lebih dari ini. Itu terjadi. Tapi cilakanya hal itu dibawa sampai lulus. Pembimbingnya nggak jeli. Waktu itu entah nggak jeli ataukah lagi pusing sehingga kelewatan. Saat dibawa sampai lulus, ada beberapa kapal yang dari galangan kita itu ketika diluncurkan gini ya, ini diluncurkan nih airnya ya, kapal ini diluncurkan begini, harapannya kan dia pengapung gini kan ya, itu enggak, bablas. Tuh, karena apa? Displacement DWT plus LWT-nya tidak diperhatikan ketika ngitung desain itu. Ada yang seperti itu. Bayangkan waktu itu ya, kalau nggak salah 1 biji ini harganya 140 M. 14 ke bawah. Ada juga yang diluncurkan, dia tidak tegak, tapi dia guling seperti ini. Jadi dia bukan seperti ini, tapi harusnya kapalnya tegak seperti ini. Enggak seperti ini jadinya. Bangun atasnya di bawah. Ada yang seperti itu. Karena perhitungan ini yang nggak benar. Gitu. Jelas ya, penanya? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Saya minta tolong ya nanti kalau Anda ngitung LWT DWT itu hati-hati. Kapal permukaan diluncurkan jadinya kapal selam. Ada 2 yang seperti itu. Dan lucunya ya alumni FTK. Siapa yang nanggung 140 miliar itu? Anda Anda bayar kerja Pak, kerja 5 tahun di galangan yo, atau birokrasifikasi lah, 5 tahun nggak susah dapat 140 miliar. Nah kalau gitu siapa yang rugi? Galangannya. Pemilik kan, pemesan kan nggak mau tahu, pokoknya kapalku jadi, sudah saya bayar untuk bikin kapalnya numplak, jadi kapal selam ya sudah. Nanti
urusan nanti itu Anda hitung ketika Anda desain 3 LWT DWT-nya ini. Line span belum. Beban-beban itu nantinya kalau di beban konstruksi ya, beban konstruksi itu kalau di Siskal enggak ngitung. Di tugas desain. Tapi kalau di perkapalan dihitung. Tuh. Dan bahkan tugas desain 3-nya Siskal itu sangat indah. Kenapa? Sangat ringan. Kenapa? Anda nempatkan ganti, bukan ini aja. Bukan inilah. Saya tarik yang lain. Duh. Nah, Anda yang bikin kapal, itu kan nggak pernah kan ngitung, kalau kapal kan seakan-akan dibuat seperti seakan simetris. Kenapa? Karena karena kita menyeimbangkan. Meskipun ada seperti ini pasti ada kompensasi berat di sebelah sininya, sehingga dia tetap tegak, gitu. Apa ya? Gimana caranya kapal ini supaya itu tegak? Di desain 3-nya arah-arah itu tidak pernah ada yang diminta untuk ngitung berat kanan dan kiri. Kalau Anda bangunan darat arsitek itu ya gambar kau warpe dewe, ini semua berat itu ditaruh di sini, nggak ada masalah karena bangunan darat tidak akan pernah miring. Kalau kapalmu dibuat seperti ini, kamar-kamar saya pindah sini semua biar artistik, futuristik, dan milenial. Itu boleh, tapi kamarmu akan miring. Itu. Dan kapal itu tidak akan ada jalannya miring. Kapal gagal. Gitu. Kalau Anda coba lihat desain 3-nya Rare, tidak ada yang hitung balancing berat itu, tidak ada. Tapi kalau Anda itu aja sudah banyak yang komplain kayak disiksa setengah mati itu. Coba tanya yang seniormu. Kalau kita buat detail dikit gitu langsung, wah, susah. Ya wes, ada yang nanya lagi. Pak, berarti istilahnya kalau desain yang kita gambar itu kebanyakan nggak bisa jadi kapal jadi ya Pak? Jauh. Jauh, Rek. Itu yang Anda kerjakan sekitar 40 sampai 50%-nya aja. Paling banter itu 50%. Anda bikin lines plan, itu kan masih station ya. Kalau kapal sesungguhnya kan lines plan itu enggak station, tapi frame spacing kayak gini. Nah, frame spacing kayak gini. Nah, ini kapalnya kecil ya. Coba 32 meter kalau 32 meter coba lihat di sini. Nah, 55 sampean. 55 ini piro iki? 6 7 8 ada 58 garis yang harus Anda gambar. Kalau Anda itu cuma 20 toh. Nah, ini lihat. Karena dari sini nantinya akan dibuat frame. Inilah garis frame-nya. Nah, ini loh. Ini nanti akan jadi frame. Dan itu betul, dan galangan akan membuat frame itu berdasarkan ini di CNC mesinnya. Nah, oke, di sini ada 55. Gambar Anda berapa? 20 kan ya? Station berapa persen itu? Hampir 50 kan ya, 40-an ya. Nah, kalau gambar ininya seperti ini.
Gitu, Rek. Itulah realitasnya. Itu area salah kesingelung desa. Ya apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau di departemen sebelah lines plan itu gambarnya per frame. Saya dulu dari departemen sebelah dan itu per frame. Jadi kalau kapal Anda 120, frame-nya bisa sampai 150 lebih. Dan itu luar biasa indah. Ya wes nggak apa-apa. Oke, ada yang tanya lagi. Ya, stop ya. Kamu sing ngisi absen ini nggak sehat itu kenapa, Rek? Kamu sih lorot. Itu sebelum masuk aplikasi presensinya ditanyain dulu Pak, sehat apa enggak? Why? Ada kuesionernya. Oh, kalau lihat kaset-kaset ya. Saya di kelas hybrid itu yang pagi tadi itu tak liatin dulu naik gak sehat apa dia hadir yo saya yang kabur. Nah, ternyata gue penyakit yo bubar kabeh. Oke. Oke ya, cukup ya. Ya, sudah cukup mungkin, Pak. Oke, thank you very much. I'll see you again. Kamu kos nggak, Ananta? Saya di Surabaya, Pak. Oh, asli Surabaya. Ya wes. Saya kos, Pak. Oh no. Kok soalnya kamarnya model-model kos-kosan. Nah ini Ramadan ini burine kok pakai kopi ngopo. Jajan nih Pak, bukan kopi. Jualan, Pak, jualan. Nyetok Pak kalau lagi lapar. Ya. Ya wes lah. Oke ya, see you next week ya di quiz ya. Hotel Classroom. Ini galang ini kayaknya. Ponaan saya di mesin juga kayak gitu. Persis kayak gini. Teknik mesin. Oke deh. Masih oke next week ya. Ya Pak. Ya, Pak. Makasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.